warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nih, menjelang siang hari tapi suasananya masih mendung ya di luar. Masih gelap. Enaknya mah nyantai gitu. Ngegoler kata orang Sunda. Tapi tetap semangat belajar. Kita mulai saja. Mana nih share screen? Mungkin melanjutkan pembahasan kemarin ya tentang si Anjar Majayu kejemuran nggak kering. Ya tentang nilai harapan ini pembahasannya masih tentang variabel acak ya. Jadi nilai harapan itu sebetulnya rata-rata gitu kan. Jadi rata-rata atau mu suatu distribusi probabilitas adalah nilai harapan atau expected value dari variabel acak. Nah, nilai harapan dari sebuah variabel acak diskrit atau gampangnya gitulah. Nilai harapan itu adalah rata-rata dari suatu variabel acak. Contohnya, jadi misalkan seseorang menjual sebuah produknya gitu kan, nanti pada hari ini gitu kan ya, berapa kira-kira nilai harapan yang ayah sama Rina atau ngapain dulu? bentar kilo aja Ilmu teh dulu. Produk tiap hari kan ada produk yang terjual. Nanti minggu depan dia akan nilai harapan produk yang akan terjualnya hari ini berapa. Nah, nilai harapannya itu sama dengan rata-rata produk yang terjual di hari-hari sebelumnya. Kita bisa berharap bahwa pada hari ini produk yang terjual adalah sekian 100 produk misalkan begitu. Demi apa? Itu memang harus punya data ya. Nilai harapan variabel acak diskrit itu notasinya dengan nilai harapan itu juga disebut dengan expected tadi kan ya, ekspektasi bahasa Indonesianya. Ekspektasi dari expected value. Nilai harapan itu berarti E dalam kurung X. Nah, ekspektasi X itu sama dengan mu X. Rata-rata X-nya sama dengan sigma, I-nya mulai dari 1 sampai N, ya. Jadi penjumlahan antara XI ya, dikalikan dengan peluang XI-nya. XI itu apa? XI adalah nilai ke I dari variabel acak X. Sedangkan P dalam kurung XI ini adalah nilai probabilitas terjadinya XI. Nah, jadi P-nya itu peluangnya, sedangkan XI nilainya. Nah, untuk mencari ekspektasi, kalikan antara nilai ke I dengan peluang ke I-nya. Nah, ini misalkan, contoh. X adalah banyak pesanan barang dalam satuan yang masuk selama 1 minggu. Sedangkan P dalam kurung X-nya adalah probabilitas atau peluang terjadinya X. Ini tabelnya ya. Nah, X-nya jumlah pesanan barang itu yang dalam 1 minggu tuh bisa jadi tidak ada pesanan sama sekali ya. Bisa juga ada 1 buah pesanan gitu kan, bisa juga 2, bisa juga 3. Misalnya dia jualan apa ya, kue ulang tahun misalnya ya, dia membuatkan kue ulang tahun. Nah, dalam 1 minggu bisa jadi nggak ada satupun yang pesan kue ulang tahun. Kadang 1, kadang 2. Nah, maksimalnya yang pesan kue ulang tahun dalam 1 minggunya itu 3. Nah, berapa peluangnya? Peluang tidak ada pesanan kue itu 0,125. Kemudian peluang hanya ada 1 kue yang dipesan 0,375, ada 2 kue yang dipesan 0,375,
kalau kue yang dipesannya 3 itu ada 0,125. Nah, ditanyakan hitung rata-rata banyaknya pesanan atau pesanan yang diharapkan. Nah, berarti minggu ini kira-kira nih pesanan yang masuknya berapa? Nah, itu berarti nilai harapan. Gunakan rumusnya ya, ekspektasi X itu kan sama dengan mu X sama dengan XI dikalikan peluang XI-nya. Nah, kita coba kerjakan. Insert ke equation saja. Oh, di sini ternyata. Berarti ekspektasi satu huruf kapital ya, itu sama dengan, nah lihat nilai XI yang pertama ini kan 0, berarti 0 dikalikan peluang 0-nya itu kan 0,125 ya. Kemudian ditambah X yang kedua itu nilainya 1 dikali, nah peluang satunya 0,375 ya. Kemudian ditambah 2 dikali peluang 2 pesanan 0,375 ditambah peluang ada 3 pesanan dikali peluangnya 0,125. Right. Itu sekarang hasil perkaliannya berapa? Jadi ekspektasi X sama dengan, ini kan 0 ya, 0 kali 0,125 lalu ditambah 0,375 ditambah berapa lagi? 2 dikali 0,375 berapa? -0,75 Bu. 0,75 ditambah 0,375 ya. Hitung jadi berapa? (0,375) tambah 0,375 tadi itu 0,75 tambah 0,75 1,5. Kita buat kesimpulannya. Maka banyaknya pesanan yang diharapkan adalah 1,5 buah. Itulah ya. Seperti itu cara menghitung dari nilai harapan. Kemudian kita hitung varian. Varian dari variabel acak diskrit.
sigma kuadrat, varian itu ini sigma kecil namanya ya. Kalau ini sigma yang besar, bukan karena gambarnya yang besar, tapi memang sigma kuadrat itu sama dengan ekspektasi dari X dikurangi mu dikuadratkan. Atau sama saja dengan sigma XI dikurangi mu dalam kurung kuadrat dikalikan peluang XI-nya. XI-nya mah sama ya, tadi masih nilai ke I. Nilai ke I dari variabel acak X dan PXI-nya adalah probabilitas terjadinya XI. Contoh, berdasarkan contoh soal yang sebelumnya, hitunglah varians dan standar deviasinya. Coba kita hitung. Nah, XI min mu. Nih. Ya. Berapa tadi tuh? Biar cepat, tambahkan dulu, ditambah 0, 1, 2. Nah, ya kan XI min mu, XI-nya itu tadi kan 0. Kemudian mu itu kan sama dengan rata-rata ya. Ini soalnya sama dengan yang tadi ya, yang pesanan anggap pesanan kue begitu. Nah, rata-ratanya itu 1,5. Lalu dikuadratkan. Nah, dikali peluangnya. Tadi itu peluangnya 0,125. Kemudian XI-nya 1 dikurangi rata-ratanya 1,5, lalu dikuadratkan, dikalikan peluangnya 0,375. Ya. Terus 2 dikurangi 2 kurangi 1,5 kuadrat dikali 0,375 3 dikurangi 1,5 kuadratkan dikali 0,125. Hitung-hitung. Sabilayu. Ini otak ibu udah panas nih. Liatin laptop terus dari jam 8 itu rasanya Enak Bu, matanya Bu perih Bu, sama saya juga Bu. sama ya. Enaknya Ya, Bu. mah video aja terus nonton gitu ya. Terus 1 dikurangi 1,5 berarti negatif. Dulu ibu nggak pede kalau ngajar kayak begini hitung-hitungan. Rasa-rasanya ngomong sendiri begitu kayak orang gila. Mending diperhatikan gitu sama mahasiswa, tapi ya cuek aja lah. Diperhatikan Bu sama saya mah Bu. Oh iya. Diperhatikan, Bu. Ya makanya akhirnya ibu berpikir positif saja gitu terhadap kalian. Diperhatikan lah insya Allah.
Kalaupun ada ya hanya beberapa yang enggak, yang lainnya masih memperhatikan. Nah ini kan 2 dikurangi 1,5 positif ya, makanya jadi ini 0,5. Nah ini terus 3 dikurangi 1,5. Ini hasilnya juga positif. Kan tinggal begini. Apa ya? Tetap nggak muat. Coba. Nah, ini jadi nah itu ya. Ini kita belum menghitung nih, baru 0 dikurangi 1,5 itu kan negatif 1,5. Kemudian 1 dikurangi 1,5 itu negatif 0,5. 2 dikurangi 1,5 itu positif 0,5. 3 dikurangi 1,5 juga positif 1,5. Sekarang kita coba kuadratkan. Ini paling gampang copy paste dulu aja. Nah, 1,5 kuadrat berapa? 2,25 Bu. 5. 1 kurung 2,5. Kemudian ini berapa? 0,25. Ya, 5 Bu. 0,25. Ini berarti sama ya, 0,25. Iya. 0,25. Terus 5 kuadrat 2,25. Kalikan. Tinggal menghitungnya. Wah, semuanya. dikali 0,125 berapa? 0,28125 Bu. 0,28125. Terus ditambah 0,25 dikali 0,375. 0,09375 Bu. 0,09375. Gini Revan. Iya Bu. Terus sama ya kayak yang ini ya. Sama Bu. 375 ditambah ini juga sama, berarti 0,28125. Berapa hasil akhirnya? Nol 0,7505 Bu. 0,75 aja ya. Nah, berarti variasinya adalah 0,75. Ya. Variasinya adalah 0,75. Nah, sedangkan standar deviasinya, kalau standar deviasi itu berarti akar dari varian. Coba jadi.
berarti sigmanya mana tadi? Nah, sigma sama dengan akar dari 0,75. Berapa? Akar 0,75. 0,87 Bu. 0,87 ya. Dibulatin kan Bu? Ya, dibulatkan. Jadi 0,87. Nah, itu cara menghitung varian dan standar deviasi. Nah, hitung sendiri ya di rumah ya. Contoh, seorang penjual mobil yang menjadi agen tunggal merek tertentu berdasarkan pengalamannya dapat menjual mobil sebanyak sekian probabilitas PX selama 1 minggu. Data yang dia miliki adalah sebagai berikut. Sama kayak kemarin lah, kalau ngejualnya 1 mobil peluangnya 0,08, 2 mobil yang terjual peluangnya 0,27, 3 mobil yang terjual peluangnya 0,1, 4 mobil yang terjual 0,1, 5 mobil yang terjual 0,33, dan maksimal 6 mobil dalam 1 minggu. Tiap hari 1 nih berarti ya, keren jualan mobil tiap hari 1. Peluangnya 0,22. Berapa banyak mobil yang dia harapkan dapat terjual selama 1 minggu? Jika, udah itu dulu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika penjualan dilakukan dalam 100 minggu, berapa banyak mobil yang diharapkan terjual? Hitung juga simpangan bakunya. Kita hitung ekspektasi X-nya dulu saja. Kan tadi itu ekspektasi X sama dengan sigma XI dikalikan peluang XI-nya. Ya, berarti ini X-nya nggak pernah 0 ya, berarti dalam 1 minggu tuh nggak pernah dia sampai nggak menjualkan mobil. Nah, ini berarti ada 1 dikali 0,08 ditambah 2 dikali 0,27 ditambah 3 dikali 0,1 ditambah 4 dikali 0, kurang 6 dikali 0,22. Kita bisa hitung sama-sama. Nah, 1 dikali 0,08 kan tetap 0,08, 2 dikali 0,27 berarti 0,54, 3 dikali 0,1 jadi 0,3, 4 dikali 0,1 0,4, 0,33 kali 5 berapa? 30 kali 5, 150, 1,65 bukan? Ya Bu. Ya, betul. 6 dikali 0,22 ya tadi. 120 tambah 120, 1,32 bukan? Iya Bu, 1,32. Hitung. 4,29 Bu. 4,29. Berarti maka setiap minggunya
apa ya bahasanya ya, nilai harapan banyak mobil yang terjual adalah sekitar 4 mobil, karena kan nggak bisa ya kalau mobil itu pakai koma-komaan, sekitar 4 mobil gitu. Nah, apa tuh tadi tuh kalau dia jualan selama 100 minggu kan pertanyaannya. Bu, ada azan, Bu. Nanti azannya nunggu di rumah ibu. Berhentinya. Nah, jika dealer menjual selama 100 minggu, banyak mobil yang diharapkan terjual adalah kalikan ya, 100 dikalikan 4,29 sama dengan 429 unit mobil. Nah, itu ya. Belum ke pertanyaan apa tuh tadi? Simpangan baku ya pertanyaannya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, soklah istirahat 10 menit sambil kalian ngerjakan, katanya azan. Di sini juga masih yang jauh. Sambil dikerjakan ya, cari simpangan bakunya. Baik, Bu. Nah, ya udah tunjukkan ke ibu. Datanya ya. Ini datanya nih. Yang apa itu dua dadu gitu ya, dua dadu diundi. Kalau dadu pertama 1, dadu keduanya 2. Nah, jadi jumlahnya berapa? Nah, kalau ini bicaranya peluang. Kalau Y-nya 0, X-nya 2, peluangnya 0. Kalau Y-nya itu 0, X-nya 3, peluangnya 0,1. Y-nya 0, X-nya 4, peluangnya 0,1. Nah, peluang Y sama dengan 0, nanti jadinya 0,2. Peluang Y sama dengan 1, 0,2.
terus sampai peluang Y sama dengan 4 itu 0,2. Nah, kalau yang di sini, ini nanti kebalikannya. Jadi kalau X-nya itu sama dengan 2, maka peluangnya kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 1, 0,1. Jadi kalau X-nya sama dengan 2. Dan kalau Y-nya 4, X-nya itu 2, peluangnya 0. Maka peluang X sama dengan 2 adalah 0,4. Nah, begini terus ya. Nah, nanti kalau dijumlahkan ke bawah ini 1, ini juga Y. Kalau dijumlahkan terus ke kanan, hasilnya adalah 1. Yang ditanyakan, carilah nilai ekspektasi X ditambah dengan Y. Maka ekspektasi X ditambah Y itu sama dengan sigma gitu. X ditambah Y dikalikan peluang X, Y. X ditambah Y itu, lihat angka-angka di sini ya. Y-nya itu kan mulai dari 0 ya. Ini dulu gambarnya. Y-nya kan mulai dari 0, berarti X tambah Y itu kan peluang 2 nih. Yang paling kecil itu berarti 2. Pilih dulu gambarnya. Ini aja lah. Ini sigma. Bu, itu tabelnya ada dari sananya ya, Bu? Apa? Tabelnya. Ya, tabelnya dari sananya sudah diketahui. Jadi ini dari hasil pengalaman mereka, jadi diketahui peluangnya seperti ini. Nah, kan ininya X ditambah Y, berarti kan mulai dari ini ya, 0 tambah 2, berarti X ditambah Y-nya itu kan 2, dikalikan peluangnya. Peluangnya kan 0. Ditambah, kemudian 2 ditambah 1, itu 3, dikalikan peluangnya 0,1, ditambah 2 tambah 2, 4 ya. Peluangnya 0,1, ditambah 5, peluangnya 0,2, ditambah 6, peluangnya 0. Kemudian 3 tambah 1 ya 4 ya. Ditambah
4 dikali 0,1 ditambah bener kan ya? 3 dulu, salah. 3 tambah 0 kan 3 dikali 0,1, 4 dikalikan 0, ditambah 5 dikalikan 0,1, tambah 6 dikalikan 0, 3, 4, 5, 6 tambah 7 dikalikan 0,2. Ini 7-nya dari mana? 7 itu dari ininya kan 3 ya. Nah yang di atasnya kan 4, jadi 7 ditambah ini terbatas layarnya, jadi satu baris lagi nih. Kan 4 ya, 4 ditambah 0 itu kan 4. 4 dikalikan 0,1 ditambah 5 dikalikan 0,1 ditambah 6 dikalikan 0 ditambah 7 dikalikan 0,2 ditambah 8 dikalikan 0,2. Tinggal hitung. Hitung ekspektasi X ditambah Y berarti kan sama dengan 0 ditambah 3 dikalikan 0,1 0,3, 4 kalikan 0,1 0,4, 5 kali 0,2 itu 1, ininya 0 ditambah 3 tambah 0,1 0,5 ya. 6 kali 0, 0, 7 kali 0,2, 1,4 ditambah 0,4 ditambah 5 kali 0,1, 0,5 ditambah 0 ditambah 1,4 ditambah 1,6. Berapa jadinya? 0,3 tambah 0,4, 0,7, tambahkan 1, 1,7, tambah 0,3 berarti 2, tambah 0,5, 2,5, tambah 1,4, 3,9, 3,9 tambah 0,4, 4,3, tambah 0,5, 4,8, 4,8, 4, 6,2, 7,8 bukan hasilnya. Iya Bu, 7,8. Iya Bu. Ini ekspektasi X ditambah Y-nya adalah 7,8. Nggak salah ngitung ya, kok jawabannya beda ya dengan yang di sini ya. Ibunya salah nulis apa? Yang 7-nya Bu, yang terakhir tuh Bu. Yang Salah di yang didata, masukinnya tuh Bu. Salah ya? iya yang harusnya kan 7 dikali 0,0. Yang terakhir tuh Bu. Ini 7, ini kalau di sini mah peluangnya 0 ya. 7 itu bukan 0,2. Salah lihat apa Ibu ya? Ini 0 ya ini ya? Oh ini 0 semua nih, pantesan. Lihatnya yang di bawah Ibu. Ini nih ya? Ini salah nih ya? Ini tuh harusnya 0. Ini juga harusnya 0 nih. Ya Bu.
Berarti ini juga salah. Berarti ini 0, ini juga 0. Tapi tetap mana lagi yang salah hitungnya? Ini benar nggak 7 dikalikan 0,2? Benar. 0,7, 1,7, 2, 2,5, 3,9, 3,9 tambah 0,9, 4,8 ya. Ya udah betul sama jawabannya. Nah, sekarang yang dicari adalah ekspektasi X-nya saja. Ekspektasi X-nya saja, ini diingat-ingat lagi gambarnya ya, sambil di screenshot. Ekspektasi X-nya saja itu kan berarti nanti 2 dikali 0,4, kemudian 3 dikalikan 0,4, 4-nya 0,2. Ya, kalau yang Y mah 0,2 semua tuh sama. Kalau ini 442. Coba. Ini hitung ekspektasi X sama dengan kan sigma X dikalikan peluang X-nya. Nanti X itu 2 dikali 0,4 ya. Kemudian 3 dikali 0,4 ditambah 4 dikalikan 0,2. 0,8 ditambah 1,2 ditambah 4 kali 0,2, 0,8. 0,8 ini 2,8 ya. Nah, kemudian ekspektasi Y-nya kemudian sigma Y dikalikan peluang Y. Y mah nilainya dari 0. 0 sampai berapa tadi? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 berarti dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 4. 0 dikalikan 0,2 ditambah 1 dikalikan 0,2 ditambah 2 dikalikan 0,2 3 dikalikan 0,2 sampai 4 kolomnya. Kalau yang D ditambah 4 dikalikan 0,2. 0 ini 1 kali 0,2 0,2, 2 kali 0,2 0,4, ini 0,6, 4 kali 0,2 0,8. Hasilnya 0,6, 1,2, 1,2 berarti 2, Bu. 2. Nah, ternyata tadi itu kan hasilnya nih ternyata sama. Ekspektasi X ditambah Y itu sama dengan ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Ya,
Kan ekspektasi X-nya 2,8. Ekspektasi Y-nya 2. Ini kan hasilnya adalah 4,8. Ini sama dengan jawaban yang tadi di awal. Itu. Lalu terakhir, tapi masih belum materi terakhir, ada satu lagi materinya. Kovarian terakhirnya. Sedikit lagi lah. Ekspektasi X kalikan Y ekspektasi X kalikan Y itu berarti X-nya dikalikan dengan Y. Nah. Lihat tabelnya. Jadi kalau tadi X-nya ditambahkan dengan Y, nah ini dikalikan. Sama dengan ekspektasi X dikalikan Y sama dengan sigma. Ininya X kalikan Y, nah dikali peluangnya tetap ini ya. Kalau gini. Nah, jadi kolom-kolom yang tadi tuh, kan Y-nya itu dari 0 sampai 4. Dituliskan lagi aja. Ini kan Y-nya, Y, ini X. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ke bawahnya itu 2, 3, 4. Nah, ini kalikan. 2 dikalikan 0 kan berarti 0. Nah, peluang yang ada di dalam sini tuh tadi tuh 0. Ya, ditambah 2 kalikan 1 berarti kan 2 dikali peluangnya itu peluangnya 0,1. Ini Ibu langsung hasil perkaliannya ya. 2 kalikan 2 berarti kan 4. 4 dikalikan 0,1 ditambah 6 dikalikan 0,2 ditambah 8 dikali 0. Sama belum. Masih ditambah 3 dikalikan 0,1. Terus 0 ya, 3 kali 0 itu 0. Ini baru 3 kalikan 1, 3 dikali 0 ditambah dikalikan 2, 6. 6 dikali 0,1. 3 dikalikan 3, 9. 9 dikalikan 0. 3 dikalikan 4, 12. 12 kali peluangnya 0,2. Ditambah 0 dikalikan 0,1 ditambah 4 dikalikan 0,1 terus 4 kalikan 2 8. 8 kalikan 0, 4 kalikan 3 12, 1 kalikan 0, 4 kali 4 16 kalikan 0. Sama dengan nah, berarti kan hasil penjumlahannya tulisannya nggak rapi sekali. Orang matematik begini, Roy Alsan. 0 ditambah 0,2 ditambah 0,4 ditambah
1,2 ditambah 0. Ditambah lagi 0, ditambah 0, ditambah 0,6, ditambah 0, ditambah 12 kali 0,2, 2,4, 0, 0,4, 0, 0, 0. Nah, jadi berapa hasilnya? Ini kalau X dikalikan dengan Y. 5,2 Bu. Ibu percaya aja. Kalikan Y. 5,2. Nah, itu ya cara menghitungnya. Ini materi yang terakhir nih untuk pertemuan kali ini. Kovarian dan aplikasinya di dalam keuangan. Ibu mau nanya Bu. Itu tuh yang tadi yang di atas tuh Bu harus pakai grafik kayak gitu tuh Bu nyarinya Bu. Yang dikali-kalinya. Harus ada tabelnya dulu. Tabelnya diketahui. Di grafik yang mana yang ditanyakan? Yang ini tuh Bu, yang 0, 0, 1, 2, 3, 4 tuh Bu. Oh ini. Iya. Ini mah supaya ibu nggak harus scroll ke atas gitu. Jadi ibu tuliskan lagi, maksudnya kan 2 kali 0, 2 dikalikan 1, 2 kalikan 2 gitu. Kalau pakai papan tulis kan lebar, biasanya ibu yang diperlukan nggak dihapus, nah yang dihapus yang mau diganti aja. Gitu. Ini kan karena terbatas, daripada nge-scroll ke atas, jadi ibu nulis lagi. Itu ya, Stefan ya? Iya Bu, makasih Bu. Nah ini kovarian. Kovarian itu kan kalau varian itu hanya satu variabel ya, X saja, tapi kan kuadrat. Nah kalau kovarian, ini kovarian antara variabel X dengan variabel Y. Nah ini rumusnya nih. Jadi ini dibacanya kovarian X, Y itu sama dengan sigma XY dikurangi ekspektasi X dikali YI dikurangi ekspektasi Y, kemudian dikalikan peluang bersama XI, YI. Ekspektasi X itu kan sama dengan rata-rata. Jadi cari rata-ratanya. Itu udah ya, contoh saja langsung. Misalkan seseorang akan melakukan investasi dan memilih antara perusahaan A atau B. Kemudian orang tersebut ingin memperkirakan pengembalian investasi berdasarkan kondisi ekonomi dan nilai probabilitasnya, sebagaimana diberikan pada tabel berikut. Jadi ada orang mau investasi, pilihannya itu hanya ada 2 perusahaan, apakah perusahaan A atau B. Nah, kemudian dia mulai menghitung bagaimana peluangnya, gitu kan, di antara kedua perusahaan tadi. Nah, tetapi ada syarat kondisi perekonomian. Gitu. Jadi kondisi perekonomiannya bisa jadi resesi, ke depannya bisa jadi perekonomiannya itu stabil, artinya tetap ya biasa gitu kan, dan bisa jadi juga perekonomiannya itu berkembang maju gitu kan, pertumbuhannya itu tinggi. Nah kalau kondisinya itu resesi, ya, nah kondisi resesi ini peluangnya 0,2. Kalau ekonomi stabil peluangnya 0,5 dan ekonominya pesat atau maju peluangnya 0,3. Dalam kondisi resesi, investasi di perusahaan A itu akan menyebabkan kerugian $100. Sedangkan di perusahaan B, kerugiannya $200. Nah, kalau ekonomi stabil, investasi di perusahaan A itu dia akan untung $100. Di perusahaan B untung tapi $50. Sedangkan kalau ekonominya pesat atau maju, investasi di perusahaan A untungnya $250.
Nah, tapi kalau di perusahaan B itu tinggi dapatnya, $350. Nah, hitung nilai harapan dari pengembalian investasi atau expected return-nya berapa untuk setiap investasi dan kovarian dari investasi tersebut. Kita buat dulu. Ya, misalkan X-nya itu adalah investasi di perusahaan A. Kemudian Y-nya adalah investasi di perusahaan B. Maka ekspektasi X itu kan sama dengan mu X. Nggak usah nulis rumus lagi lah ya. Nah, sama dengan harus lihat layar lagi. Nah, kelihatan lah mungkin sedikit. Nah, apa tuh? Negatif 100 dikalikan peluangnya 0,2 ditambah dia positif 100 ya. Untung maksudnya dikalikan 0,5 ditambah 250 dikalikan 0,3. Hasilnya berapa? Langsung hasil akhir aja ya. Sambil ini negatif 110 kali 2 negatif 20 tambah 50 jadi 30 tambah 75 berarti 105 ya ini hasilnya. Sekarang cari mu Y-nya, ingat angkanya 250 dan 350. Ekspektasi Y itu sama dengan mu Y pakai rumus yang tadi negatif 200 dikalikan 0,2 ditambah 50 dikalikan 0,5 ditambah 350 dikalikan 0,3. 20 kali 2 negatif 40 5 kali 5 25 berarti negatif 15 35 kali 3 105 kurangnya 15 berarti ini 90 ya hasilnya. Nah, jadi kalau lihat dari nilai ini expected return-nya lebih besar di perusahaan A atau perusahaan B? Ya. Kalau nilai harapan di perusahaan A itu kan 105, sedangkan expected return atau nilai harapan di perusahaan B itu 90. Jadi kalau lihat berdasarkan nilai harapan, itu lebih besar di perusahaan A. Jadi dia bisa memilih investasi di perusahaan A. Itu terus pertanyaan yang keduanya teh apa di situ tuh? Nyari kovariannya ya. Harusnya nyari standar deviasi juga. Jadi kan ini pertimbangan pertama nih. Kalau lihat dari nilai harapan, dia milihnya di perusahaan A. Tapi kita juga harus nyari standar deviasinya. Standar deviasi itu tadi kan rumusnya X min mu ya. Berarti ini kurangi 105 dikuadratkan
dikalikan 0,2 ditambah 100 dikurangi 105 dikuadratkan dikalikan 0,5 ditambah 250 dikurangi 105 dikuadratkan dikalikan 0,3. Ini nanti cari caranya ketemu jawabannya 14.725. Ini ada hasil akhirnya. Nah, standar deviasinya itu akar dari 14.725. Itu sama dengan 121,35. Ini standar deviasi untuk perusahaan A. Artinya dari nilai 105 itu kemungkinannya memang akan ya turun atau naiknya ya lumayan 100 lagi gitu ya. Bisa jadi tadi rugi, bisa jadi juga untung mencapai 200-an lebih. Sekarang kita cari varian dari belum absen ya? Bentar, Ibu ini dulu absennya. Iya Bu, belum. Nah, pertimbangan yang kedua ya, kalau dilihat dari nilai harapan pengembangan investasi jelas di perusahaan A lebih tinggi. Nah, untuk nilai standar deviasi, kalau di perusahaan A standar deviasinya 121, sedangkan di perusahaan B itu tinggi 194. Ini sebetulnya memperlihatkan ketidakpastiannya itu lumayan besar di perusahaan B itu, karena dia rentangnya itu hampir 200 sendiri. Jadi kemungkinan untung ruginya tuh berkisarnya kurang lebihnya 194 dari nilai rata-rata 90. Jadi lebih tidak menentu kalau di perusahaan B itu bisa dikatakan. Jadi kalau lihat dari standar deviasi, maka yang dipilih juga adalah perusahaan A. Nah, terakhir tinggal menghitung kovariannya. Ini beneran terakhir nih. Kovarian X, Y. Ini harus tadi tuh 100 dikurangi 105 dikali min 200 ya. Caranya begini. Dikalikan 0,2 ditambah 100 dikurangi 105 dikali 50 kurangi 90 dikali 0,5 ditambah 250 dikurangi 105 dikali ini yang di atas ini 350 kurangi 90 dikalikan 0,3. Ketemu ini ikutan di buku aja langsung hasil akhir 23.300. Nah, nilainya cukup tinggi 23.300. Kovarian itu menunjukkan hubungan antara investasi di perusahaan A dengan perusahaan B. Jadi di situ kita bisa katakan karena nilai kovariannya positif, berarti kalau di perusahaan A untung, di perusahaan B juga untung. Ya, di perusahaan A rugi, di B juga rugi, hanya angkanya yang kemudian berbeda jauh. Ya, sampai sini saja pertemuan kita ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya, cukup ya.
Iya, Betul, Bu. Bu. Oh, itu bebek punya siapa, Iqbal? Ibu tutup saja, silahkan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Udah absen semua ya? Udah, udah, Bu. Bu. Tarik, Sis.